Dua-duanya. Oke, yang keduanya perilaku, angkat tangan. Baik, saya minta satu orang perwakilan yang memilih A sebagai perilaku, angkat tangan. Saya ada yang mau perwakilan? Aris, perwakilan kenapa pilih A? Karena menurut saya kalau kemarahan itu tercermin secara kasat mata gitu, dan dari bisa misalkan melalui gerakan atau bahkan mimik wajah apapun itu yang bisa ditimbulkan atau ditangkap oleh penglihatan. Oke. Kalau berpikir itu lebih ke abstrak gitu. Abstrak ya. Bagus. Kata Rois, yang A atau perilaku itu sesuatu yang bisa dilihat dari ekspresi gestur tubuh atau ya gestur tubuh atau ekspresi wajah yang mengekspresikan perilaku. Kalau yang B itu berpikir, itu tidak menunjukkan perilaku. Ya, kita kembali lagi ke teman-teman yang memilih keduanya. Kalau menurut saya sih Pak, kalau dilihat dari perilaku sendiri, perilaku itu merupakan respon dari respon manusia terhadap interaksi dengan lingkungan. Jadi menurut saya Pak, dua-duanya termasuk perilaku karena keduanya bisa menjadi respon terhadap interaksi. Karena marah, berpikir itu kan bisa jadi respon itu. Oke, jawabannya bagus dari kedua orang. Ada yang milih cuman B aja, ada nggak? Yang merupakan perilaku? Ada? Tidak ada? Oke, kita lihat jawabannya di sini. Bukan. Mana jawabannya? Oke. Oh, ternyata jawabannya di kepala saya. Oke. Sorry. Oke. Dari dua contoh ini yang menggambarkan perilaku adalah yang bagian A. Kenapa? Karena perilaku itu muncul dari tadi disampaikan oleh siapa tadi? Oh, itu sangat bagus. Bahwa perilaku itu muncul dari ada sesuatu yang muncul atau ada sesuatu yang terjadi. Nanti kita akan belajar tentang ABC. Accident, behavior, dan C-nya lupa. Buat dengar aja nanti kita dari ABC. Perilaku itu muncul ketika ada accident atau ada kejadian yang memicu, sehingga muncullah misalkan perilaku marah. Apalagi nggak tahu nggak contoh perilaku marah, lagi sedih, terus senang, terus ketawa, terus sedih, apalagi kaget, ada lagi. Selain ekspresi apa lagi perilaku? Selain ekspresi kita kan nangis, sedih, senang itu ekspresi ya. Selain itu apa lagi? Hah? Apa? Sikap. Apa? Empati. Ada lagi? Apakah perilaku semuanya negatif? Enggak. Contoh perilaku yang tadi saya sampaikan dari segi berpakaian. Selalu menghabiskan pakai baju dimasukin ke dalam, ini kan perilaku. Berarti Masih ada penyebabnya kenapa berpakaian rapi? Nah, tanyain. sifat. Terus Maksudnya. selalu pakai kerudung hitam. Soalnya nggak ada. Soalnya kerudungnya hitam doang. Terus pakai baju garis-garis lagi tren kayak gini nih. Saya juga ada pakai kayak gituan. Kenapa? Ternyata banyak nih sekarang lagi tren. Ini kan perilaku ya. Sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa diukur juga bisa, dan itu ada penyebabnya. Ada nggak orang berpakaian dengan misalkan rapi dan sebagainya kalau nggak ada accident, misalnya ada sesuatu nyari referensi di TikTok misalnya, atau dia ingin tampil bagus, terus cara bicara juga bisa jadi perilaku. Karena ada accident, karena lingkungannya tadi. Ya, jadi jawaban yang benar adalah A. Perilaku itu muncul
karena ada accident atau ada penyebabnya. Tapi kan itu yang berpikir. Yang berpikir juga kan ada penyebabnya. Berpikir apakah harus ada penyebabnya? Iya. Enggak. Overthinking. Enggak sedang Kalau berpikir ada penyebabnya nggak? penyebabnya harus spesifik. Hah? Penyebabnya harus spesifik. Iya, maksudnya kalau kita berpikir harus apakah selama ini kita tidak berpikir? Berpikir itu sesuatu alamiah gitu. Iya lagi. Coba ada yang bisa jawab nggak kenapa berpikir itu tidak masuk dalam perilaku? Karena alamiah. Jadi berpikirnya sebenarnya berpikir kecuali Hah? orang yang kadang kalau lagi diam, Ada yang bisa jawab? kenapa dia bawa pulpen dua? Kenapa berpikir tidak masuk dalam perilaku? Itu kan maksudnya semua orang berpikir. Apa? Kenapa? Gimana ya? Pikir itu refleks. Ada lagi? Kenapa berpikir itu tidak masuk dalam perilaku? Semua orang bisa berpikir ketika emosi atau ketika makan atau apapun, kita nggak tahu beliau sedang berpikir atau enggak. Ya. Kalau tadi kan kata Rois yang kalau marah itu kan berarti ada pemicunya. Kadang kita otomatis memikirkan sesuatu kan ada juga, kadang kepikiran random kayak mau makan aja. Karena nggak ada penyebabnya. Lapar. Ya, tapi kan kita bisa makan apa aja. Tapi kita memikirkan apa yang mau dimakan. Oke. Biar lebih lagi berpikir itu tidak masuk dalam makna sifat atau perilaku. Karena berpikir itu sesuatu yang abstrak, tidak bisa diukur. Dan tidak ada. Apakah berpikir bisa menyebabkan? Memang ada ya. Akibat dari berpikir yang negatif pasti akan timbul negatif atau malah adaptif. Tapi berpikir itu tidak akan merugikan orang lain. Ya nggak sih? Berpikir. Kalau overthinking bisa merugikan diri sendiri. Itu beda lagi. Tapi itu overthinking itu merupakan respon dari pelaku tau. Itu masuk ke pelaku. Jadi semua Kan orang overthinking, pasti bukan selalu berpikir, thinking. tapi berpikir itu tidak selalu menghadapi. Dan perilaku pasti ada perilaku yang menghadapi. Cuma biasanya berpikir yang Perilaku sama sih. berlebihan pasti akan menyebabkan sebuah Kayak perilaku efeknya. Efek dari menerima. berpikir itu biasanya adalah sebuah Itu tuh sebuah perilaku. jawab ya. Atau kalau masih penasaran baca deh. Oke deh. Oke. Pada pertemuan kali ini tentang konsep dasar modifikasi pelaku, kita ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian modifikasi perilaku. Yang kedua ada tujuan modifikasi perilaku, ciri-ciri modifikasi perilaku, dan prinsip-prinsip dasar modifikasi perilaku. Kita akan mulai yang indikator capaiannya ini. Aku bisa baca ya. Baca ini dan biar Rois dan Adi mendengar. Indikator capaian dari mata kuliah atau mata kuliah hari ini adalah atau materi ini adalah menjelaskan pengertian